kita. Kita tidak menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Kayak tadi, rezeki Allah yang ngatur. Bahwa Allah tidak pernah akan tertukar memberikan rezeki kepada kita. Nah, itu. Jadi, waro. Yang kedua apa? Kata Abah, wakun qoni'an takun ashkaron nas. Kita sudah bahas tadi. Bahwa jadilah kona'ah. Maka kamu akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi waro dan kona ini adalah ajaran tasawuf, ajaran torikoh. Abah mengajarkan kepada kita, walaupun kita, kata Abah, himmatul aliyah, bercita-cita tinggi, kita sekaya-kayanya, kita sebanyak-banyaknya ilmu, tapi sikap kita di dalam hati dan jiwa kita agar tidak mengikuti hawa nafsu, maka kita perlu waro dan konaah. Jadi, kata Sayyidina Ali, biarlah dunia ini digenggam dalam tanganku, bukan dalam hatiku. Maka apa yang terjadi? Kita bekerja, kita beraktivitas tenang, ringan, dan nyaman. Maka saya ingat betul materi Pak Priyatno, apa? Dalam meditasinya adalah resistensinya kita lepaskan kepada Allah. Kita punya keinginan, ada resistensinya kepada Allah. Karena kata beliau, diri kita ini, alam bawah sadar diri kita ini jangan sampai dibebani beban-beban yang sifatnya resistensi. Semua yang kita inginkan itu punya beban. Kita punya hajat, punya keinginan, kita niatkan. Tapi jangan sampai dia terbebani di alam bawah sadar kita, dalam hati kita, dalam tasawuf, dalam kolbu kita. Di kolbu kita hanya ada Allah. Maka dalam bab wukuf apa? Wukuf itu diam. Diam itu artinya hanya berzikir kepada Allah. Diam dari selain Allah. Artinya hanya Allah dalam hati kita. Itu wukuf. Gitu. Dan khusus kita doakan juga pemangku manaqib pada malam hari ini Kiai Haji Profesor Dr. Rahmat Hidayat. eh, Kita doakan sekeluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari manaqib ini dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati para petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya sekeluarga dan seluruh keluarga Moy dimanapun berada, Ikhwan Akhwat, Bapak Ibu, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, yang saya hormati pemangku manakib Gurunda, Profesor K. Haji Rahmat Hidayat sekeluarga. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Dan saya pada kesempatan malam hari ini nampak menjadi penting tema kita mengambil dari bulan Zulqa'dah yaitu berkenaan dengan qanaah. Karena ini menjadikan pengingat buat saya dan kita semua bahwa pengersa abad dalam kitab Fadhilul Syuhur sangat luar biasa sehingga ini menjadi penting pelajaran untuk saya dan kita semua ketika bicara qanaah. Abah Aos di dalam kata Fadlul Syuhur membahas tema tentang qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Ini luar biasa. Ini bukan doktrin Islam, tetapi secara universal ini membalas, ini menjadikan eh, cambuk bagi faham-faham lain, materialistik dan lain sebagainya. Bahwa qanaah itu menjadi penting kita hidup di sekarang. Merasa cukup apa yang dimiliki, tidak merasa kurang dan juga tidak serakah. Jadi qanaah itu menjadi penting pengingat buat kita semua ajaran pelajaran dari guru kita. Awal-awal dalam kata Fadlul Syuhur saya bacakan bahwa qanaah itu adalah ar-ridho bil qismati. Ridho dengan pembagian Allah. Artinya kalau kita bicara kurang, semua orang bicara kurang. Artinya kalau orang bicara nambah, semua orang pengen nambah apapun. Dan itu nggak pernah akan habis. Ajaran tasawuf, ajaran thariqah, guru kita mengajarkan bagaimana kita berjiwa qanaah. Qanaah itu adalah satu sikap yang luar biasa bahwa kita ridho kepada pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aba Awas mengatakan dalam kitab Fadlul Syuhur bahwa secara istilah qanaah itu adalah as-sukunu inda adamil ma'lufati.
Bersikap tenang ketika tidak adanya sesuatu yang biasanya ada. Nah, artinya kita pasti mengalami sesuatu yang tadinya biasanya ada, tiba-tiba tidak ada. Disitulah saatnya kita qanaah. Maka qanaah ini adalah bukan berarti pasrah, nyerah. Tidak hanya pasrah nyerah, tetapi qanaah ini adalah bentuk kekuatan jiwa bahwa kita punya keyakinan. Dengan qanaah maka kita punya keyakinan. Apa? Yang pertama, bahwa kita yakin Allah mengetahui yang terbaik buat hambanya. Jadi kalau hari ini kita diuji dengan sakit, hari ini kita diuji dengan hal-hal yang tidak kita inginkan atau biasa yang kita dapatkan, baik itu bentuknya kesehatankah, rezekikah, jabatan, kekuasaan, atau apapun, maka disitulah dengan kita qanaah, maka kita menambah satu keyakinan. Pertama, orang-orang qanaah adalah yakin bahwa Allah memberikan kepada kita semua, Allah Maha Tahu, dan itu terbaik buat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya orang-orang yang qanaah apa? Dia punya keyakinan bahwa rezeki itu Allah yang menetapkan. Tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi kita yakini betul, walaupun kita bertetangga, walaupun kita berteman, walaupun proyek yang sama, rezeki itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini menambah keyakinan. Yang ketiga, bahwa bahagia itu bukan jumlah, tapi keberkahan. Nah, ini luar biasa. Kita diajarkan guru kita bagaimana kita membentuk kekuatan jiwa kita bahwa kita mesti yakin dengan qanaah ini Allah segala-galanya, semuanya, selamanya. Kita tidak serakah karena Allah lebih tahu. Allah tidak tidur. Apa yang terbaik buat hambanya. Apalagi kita murid Abah. Apalagi kita orang-orang yang terus belajar zikir. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk bagaimana kita meyakini bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Allah sudah menetapkan setiap orang agar kita tidak serakah. Dan yang ketiga adalah bahagia itu bukan jumlah, tapi keberkahannya. Maka Abah selalu mengatakan berkah segalanya, semuanya, selamanya. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, orang-orang yang qanaah, Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam kitab Fadlul Syuhur, yang Abah rujuk dalam hadisnya adalah apa? Al-qanaatu malun la yanfudu. Qanaah itu harta yang tidak pernah sirna. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan qanaah orang akan terhindar daripada sifat serakah. Jadi sebenarnya kita, istilah Abah, kita ini minum seteguk-seteguk. Nggak mungkin beberapa cangkir langsung minum. Kata Abah, makan kita ini sesuap-sesuap. Nggak mungkin satu piring kita langsung makan. Tetapi hawa nafsu itulah yang membuat orang makan berpiring-piring. Padahal makan kita hanya cukup satu piring. Atau mungkin hanya setengah piring. Tetapi hawa nafsu itulah yang membuat orang berpiring-piring dia makan. Ini serakah itu. Dengan qanaah maka dia akan terhindar sifat serakah. Dengan qanaah maka membuka pintu syukur. Orang-orang yang tidak ditanamkan perasaan syukur di dalam dirinya maka merasa kurang terus. Padahal kalau kita lihat secara materi dia dapat segalanya. Pendidikannya tinggi, keilmuannya tinggi, secara materi kendaraannya, kemudian hartanya, kekuasaannya, jabatannya. Dan setiap orang ketika ditanya orang-orang seperti ini tetap kekurangan. Saya sering menemui banyak orang-orang yang secara finansialnya luar biasa, jabat luar biasa. Ketika diajak ngobrol diskusi, ternyata keluhannya sama dengan kita. Apa? Kurang. Tidak merasa cukup. Kurang. Andaikan. Andaikan. Masih berandai-andai. Jadi tidak merasa bahwa dirinya punya materi. Dirinya merasa kaya, merasa punya harta. Ternyata orang yang merasa cukup itu bukan jumlah, bukan banyak atau sedikit, tetapi bagaimana keteguhan jiwa. Sebuah sikap jiwa yaitu merasa cukup. Nah, maka dengan kita berqanaah, kita bersyukur, berterima kasih. Abah mengatakan apa? Abah sering bahwa kita ini adalah perjalanan syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Al-Quran telah mengatakan, Abah sering menukil apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur.
sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Nah, ini jelas sekali. Maka dengan kita qanaah di dalam bab fadli syukur ini, maka kita menjadi pribadi yang banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan qanaah apa yang terjadi? Ketenangan batin. Ketenangan batin ini menjadi penting. Orang-orang di era sekarang, ya, luar biasa. Susahnya, sulitnya mencari ketenangan batin. Kita lihat contoh orang-orang di luar sana dengan cara apa? Sekarang spot-spot tempat wisata yang konon katanya untuk healing, untuk refreshing, untuk istirahat. Dia mencari dengan bayar mahal. Ada yang di laut, ada yang di hutan, ada yang di pegunungan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk dia bagaimana merasakan ketenangan batin. Orang semua mencari ketenangan batin. Justru dengan qanaah inilah, maka orang akan tenang batinnya. Saya ingat ketika Profesor Priyatno mengajarkan tentang teknik NLP. Salah satunya adalah bab wanting, keinginan. Semakin orang banyak keinginan, maka dia semakin tersiksa hidupnya. Semakin sedikit keinginan, maka dia sedikit stresnya. Semakin tidak ada keinginan, maka dia semakin tenang hidupnya. Jadi rupanya yang membuat gelisah orang adalah keinginan. Maka benar sekali ketika Abah menulis dalam kitabnya, waqna bitarkil mustaha. Merasa cukuplah, berqanaahlah dengan meninggalkan keinginan. Jadi keinginan inilah yang membuat kita luar biasa. Apalagi di era sekarang, ketika kita mempunyai qanaah, kita aplikasikan tadi berbicara rezeki, maka kita bersyukur. Kita dapat rezeki, mungkin honor kita hanya UMR, tapi rezeki tidak bisa diukur, gitu ya. Bisa jadi rezeki itu bentuknya tidak hanya nominal, bisa jadi kesehatan, bisa jadi kesempatan, bisa jadi dapat gratis umroh dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah, artinya kalau kita nominalkan orang yang sakit, maka dia mesti keluar duit. Maka orang yang dia tidak dapat katakanlah apresiasi gitu, maka dia harus mengeluarkan duit beasiswa dan sebagainya. Artinya di sini dengan qanaah kita aplikasikan berbicara rezeki, maka orang-orang yang berqanaah maka bersyukur kepada Allah dengan rezeki hari ini. Kesehatan sama. Hari ini kita diberikan sakit, diberikan kesehatan dengan orang-orang yang mempunyai jiwa qanaah, maka Bapak Ibu Masya Allah, dia akan tetap bersyukur karena ya saya sehat, sebelah sakit. Yang sakit masih bersyukur, masih bisa menjadi murid Abah, masih bisa manakib, masih bisa ada yang merhatiin, sebelah tidak ada yang merhatiin, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah enaknya qanaah, menjadi pribadi yang bersyukur. Bicara tentang pekerjaan, orang-orang yang qanaah, maka dia akan menikmati tadi pekerjaannya, dia tidak berandai-andai, dia akan dengan gajinya, honornya, maka ini menjadi indah qanaah. Dalam hal rumah tangga, dia menikmati apa yang dia makan, dia minum, dia menambahkan rasa cinta di keluarganya. Karena apa? Sedikit keinginan dengan qanaah itu. Apalagi sekarang di era media sosial, banyak flexing-flexing, gaya hidup, Masya Allah. Orang-orang yang qanaah, yang dia terjun dalam dunia media sosial, maka dia menjadi semakin depresi gitu. Ikut-ikutan. Bahagia itu harus validasi orang lain. Harus di-like statusnya, harus dilihat. Malah saya pernah di tahun berapa itu, beberapa tahun terakhir, ada seseorang stres, depresi, gara-gara videonya unlike, tidak di-like. Artinya apa? Dia ketika di-like orang, senang. Tapi ketika di-unlike, maka dia tidak senang. Ternyata yang tidak sukanya banyak sekali dan membuat orang ini depresi. Nah, artinya apa? Dia butuh validasi orang lain, kebahagiaan itu. Tapi bagi orang-orang qanaah apa? Dia nggak butuh validasi orang lain untuk bahagia, senang, damai, begitu. Nah, jadi inilah betul kata Rasulullah bahwa orang-orang yang qanaah adalah harta yang tidak pernah sirna. Dia akan tenang hidupnya, gitu. Maka yang kita miliki hari ini dalam filsafat stoikisme mengatakan apa? Kita ini mesti apa? Fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Hari ini kita punya sesuatu A, maka kita inilah yang kita punya. Kita nggak mencari yang lain. Ini qanaah. Nah, ibu bapak, ikhwan akhwat, orang qanaah ini tidak mudah kalau kita tidak punya guru.
Teknik kita qanaah tidak bisa kalau kita tidak punya guru, tidak bisa diajarkan. Qanaah itu adalah buah daripada iman kita. Qanaah itu adalah buah daripada keyakinan kita kepada Allah. Qanaah itu adalah akibat daripada kita kepasrahan kita kepada Allah. Qanaah itu buah daripada kita mendekatkan diri kepada Allah. Qanaah itu adalah akibat daripada kita ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Qanaah ini buah daripada zikir. Orang-orang yang banyak zikir kepada Allah dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan hanya Allah, Allah segalanya, semuanya, selamanya. Maka disitulah dia mempunyai sikap merasa cukup. Kenapa? Karena Allah segala-galanya. Allah semuanya. Allah selamanya. Harta ini semua kita penting mendapatkannya. Tetapi sikap kita, mental kita menjadi cukup. Artinya konah ini bukan berarti kita pasrah, tidak bekerja, rebahan saja, duduk diam, duit datang. Enggak begitu. Kita ikhtiar semaksimal mungkin. Kita bekerja semaksimal mungkin. Kita belajar semaksimal mungkin. Tetapi kita punya karakter, punya jiwa, kona'ah, merasa cukup. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tersiksa dengan pencapaian-pencapaian yang sifatnya duniawi. Pencapaian-pencapaian yang sifatnya adalah hawa nafsu. Ini merasa capek. Karena nafsu itu nggak pernah akan selesai. Dapat satu minta dua, dikasih dua pengen tiga, seperti itu. Seperti ada kisah, ada orang punya duit 1 juta, kemudian hilang uangnya 100.000. Dia panik begitu kan, akhirnya dikasih, kok kamu hilang 100.000? Iya, kalau gitu nih saya gantiin 100.000 uang pengganti uang yang tadi. Ada orang baik gitu, tetapi karena nggak kona'ah, dia mengatakan apa? Wah, andaikan uang yang 100.000 itu nggak hilang, uang saya 1.100.000 gitu. Karena terus dia bertambah. Itulah hawa nafsu gitu. Nah jadi dengan kona ini menjadi penting Bapak Ibu ya kawan akhwat. Karena hawa nafsu ini mesti di stop. Nah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, saya meyakini dia punya kekuatan batin. Maka disitulah Allah berikan perasaan cukup yang luar biasa. Bahwa dirinya adalah merasa cukup dalam sikap dan jiwanya. Apapun bentuknya. Dia sebagai penguasa, sebagai aktivitas pekerja apapun, pembisnis dan sebagainya. Kalau kona ini masuk bagi seorang dosen, kona ini masuk bagi seorang pekerja, kona ini masuk bagi seorang karyawan, kona ini masuk bagi orang yang punya kekuasaan jabatan, maka hidup menjadi nikmat penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kona ini dekat dengan zuhud. Kona zuhud adalah ajaran tasawuf, ajaran toriko. Maka Abah mengatakan apa? Kun waro'an, takun a'badan nas. Kata Abah, bersikaplah waro, maka kamu akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Waro itu terjaga, hati-hati. Orang-orang sufi, jangankan yang haram, yang meragukan saja, yang dia subhat, dia tinggalkan. Yang makruh-makruh. Makanya kenapa Abah punya maklumat-maklumat. Salah satunya adalah tidak boleh merokok begitu. Karena ini hal yang makruh, bukan berarti haram. Tetapi masih ditinggalkan. Clear jelas. Hakikatnya sebenarnya hanya ada dua. Halal atau haram sebenarnya. Disitulah saking kehati-hatiannya, maka seorang sufi, dia akan meninggalkan hal yang sifatnya makruh. Jadi tidak haram, tapi makruh dia tinggalkan. Dia milih yang halal. Seperti itu. Nah, disinilah orang-orang yang waro terhadap kepemilikan orang lain, kekuasaan orang lain. Dia tidak iri dan dengki. Nah, kita cek diri kita. Teman kita sukses, masih adakah iri dengki? Teman kita dapat pencapaian, ada iri dan dengki. Ini berarti melatih waro kita. Kita tidak menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Kayak tadi, rezeki Allah yang ngatur, bahwa Allah tidak pernah akan tertukar memberikan rezeki kepada kita. Nah, itu. Jadi waro. Yang kedua apa? Kata Abah, wakun qonian takun ashkaron nas. Kita sudah bahas tadi bahwa jadilah qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waro dan qanaah ini adalah ajaran tasawuf, ajaran thariqah. Abah mengajarkan kepada kita, walaupun kita, kata Abah, himmatul aliyah, bercita-cita tinggi, kita sekaya-kayanya, kita sebanyak-banyaknya ilmu, tapi sikap kita di dalam hati dan jiwa kita agar tidak mengikuti hawa nafsu,
maka kita perlu waro dan qanaah. Jadi kata Sayyidina Ali, biarlah dunia ini digenggam dalam tanganku, bukan dalam hatiku. Maka apa yang terjadi? Kita bekerja, kita beraktivitas tenang, ringan, dan nyaman. Maka saya ingat betul materi Pak Priyatno, apa? Dalam meditasinya adalah resistensinya kita lepaskan kepada Allah. Kita punya keinginan, ada resistensinya kepada Allah. Karena kata beliau, diri kita ini, alam bawah sadar diri kita ini jangan sampai dibebani beban-beban yang sifatnya resistensi. Semua yang kita inginkan itu punya beban. Kita punya hajat, punya keinginan, kita niatkan. Tapi jangan sampai dia terbebani di alam bawah sadar kita, dalam hati kita, dalam tasawuf, dalam kolbu kita. Di kolbu kita hanya ada Allah. Maka dalam bab wukuf apa? Wukuf itu diam. Diam itu artinya hanya berzikir kepada Allah. Diam dari selain Allah. Artinya hanya Allah dalam hati kita. Itu wukuf. Gitu. Jadi wukuf itu tidak hanya jasmani saja. Hati kita. Kalau wukuf jasmani gampang. Hanya diam, duduk. Ini wukuf. Tapi kalau pikiran kita terbang kemana-mana, jasmani kita wukuf, tapi hati kita tidak wukuf. Wukuf itu berhenti, diam, hadirkan Allah. Nah, itu wukuf gitu. Nah, jadi kalau kita bicara wukuf, maka dua-duanya. Ketika kita manaki, ketika kita lagi zikir, kita wukuf. Wukuf fisik kita, kemudian hati kita juga wukuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita belajar hari ini tentang qanaah. Kita belajar tentang waro. Maka untuk menjadi pribadi yang qanaah, perbanyak zikir kita la ilaha illallah, dan setiap hari kita ismu zikrillah, hati kita menyebut nama Allah. Maka ini pelajaran khususnya buat saya pribadi dan kita semua melalui penjelasan-penjelasan Abah tentang qanaah dalam kitab Fadhailus Syuhur, dan kita betul berharap, berdoa karomah barokah abaos kita menjadi pribadi jiwa yang qanaah. Tetapi niat kita, mimpi kita tetap kata Abah himmatul aliyah. Abah pengen punya sekolah, Abah pun mendirikan kampus, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, Abah pun punya kendaraan yang bagus, Abah pun punya rezeki yang banyak, tetapi hati beliau tetap qanaah. Insya Allah kita semua berharap karomah barokah kita bisa mengikuti beliau. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berdoa kepada Allah senantiasa khusus untuk pemangku manakib pada hari ini. Ya Haji Profesor Dr. Rahmat Hidayat, keluarga diberikan kesehatan yang sempurna, lahir batin ditambah-tambah rezekinya, dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.